saya Kadafi. Seperti kita ketahui, salah satu gedung di wilayah ini sangat bermanfaat dan banyak diharapkan oleh masyarakat setempat, namun proyek memiliki kendala dan tantangan dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, melalui wawancara ini, kami ingin menggali lebih dalam tentang penyebab keterlambatan proyek ini, dampaknya dan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan proyek bersama Eki sebagai kontraktor PT Praksara Pustaka di wilayah Depok. Baik, terima kasih telah bersedia untuk diwawancara. Saya memulai dengan pertanyaan pertama, yaitu apa yang menjadi penyebab utama kegagalan proyek gedung ini? Penyebab utama kegagalan proyek gedung ini adalah adanya kesalahan dalam perencanaan struktur bangunan yang mengakibatkan kelemahan struktural pada fondasi yang ditemukan pada tahap konstruksi. Bagaimana dampak kegagalan ini terhadap proyek? Kegagalan ini mengakibatkan penghentian sementara konstruksi. Hal yang mungkin telah diabaikan selama proyek ini. Ya, ada indikasi awal dari pihak kontraktor bahwa ada kekhawatiran terkait kualitas bahan bangunan yang tidak cukup diatasi dengan serius pada awal proyek. Bagaimana komunikasi dan koordinasi antara tim proyek, kontraktor, dan pemilik proyek selama tahap konstruksi? Komunikasi terkadang tidak efektif antara kontraktor dan tim manajemen proyek, terutama terkait dengan perubahan desain dan persetujuan material konstruksi. Apakah rencana konstruksi dan manajemen proyek sudah cukup matang dan realistis sebelum dimulai? Rencana awal proyek sudah mencakup banyak aspek, tetapi tidak memperhitungkan secara cukup detail tantangan teknis yang mungkin dihadapi dalam konstruksi struktural kompleks ini. Bagaimana manajemen risiko terhadap masalah teknis dan perubahan desain ditangani selama proyek? Manajemen risiko tidak cukup proaktif dalam mengantisipasi dan merespon tantangan teknis yang muncul, yang mempengaruhi kemajuan proyek secara keseluruhan. Bagaimana tim proyek menanggapi perubahan dalam desain atau persyaratan proyek selama tahap konstruksi? Respon terhadap perubahan desain tidak selalu terkoordinasi dengan baik antara arsitek, insinyur, struktur, dan kontraktor yang mengakibatkan kebingungan dan keterlambatan dalam implementasi. Apakah ada kebutuhan untuk mengembangkan atau memperbarui keterampilan teknis tim proyek atau pihak kontraktor? Ya, ada. Kebutuhan untuk memberikan pelatihan tambahan kepada tim konstruksi tentang praktik terbaru dalam teknik struktural dan manajemen proyek untuk menghindari masalah serupa di masa depan. Apa yang dapat dipelajari dari proyek ini untuk memperbaiki praktik di masa mendatang? Kami belajar bahwa pentingnya melakukan inspeksi struktural yang lebih ketat dalam berkomunikasi secara terbuka antara semua pihak terlibat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah teknis dengan cepat. Bagaimana langkah-langkah perbaikan akan diimplementasikan di pantauan keberhasilannya? Kami akan mengimplementasikan proses inspeksi lebih ketat, meningkatkan komunikasi antar tim, dan mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis dalam manajemen risiko teknis. Kami juga akan melakukan audit proyek secara berkala untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi masalah potensial sejak dini. Terima kasih. Baik, terima kasih telah bersedia untuk diwawancarai dan di beberapa pertanyaan telah jawab. Sekian wawancara dalam proyek ini.